warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 dari kelas 10-6. Perkenalkan, nama saya Yuliana Maika Pinova. Perkenalkan, nama saya Nisa Putri. Perkenalkan, nama saya Kami akan menjelaskan materi tentang identitas diri dan tindakan sosial dan contoh-contohnya melalui video. A. Identitas diri. 1. Hakikat manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Sebagai makhluk bersejarah, manusia secara esensial berevolusi dan berkembang. Manusia menciptakan sejarahnya sendiri dan juga dapat menciptakan sejarah dunia. Sebagai makhluk berbudaya, manusia mengembangkan potensinya, berinteraksi, dan menjaga lingkungannya. Kemampuan itu menciptakan kebudayaan. Atribut-atribut yang diberikan kepada manusia seperti ini tidak dapat lepas dari hakikat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki kepribadian yang unik. Dia memiliki penampilan fisik, kemampuan, kebutuhan, perasaan, dan sikap yang berbeda dengan sesamanya. Keunikan ini dapat dilihat ketika manusia bereaksi terhadap situasi dalam hidupnya. Selain sebagai makhluk individu, manusia juga merupakan makhluk sosial. Menurut Aristoteles, manusia pada kodratnya adalah makhluk sosial. Dia tidak akan memperoleh keutamaan dan menjadi baik jika dia tidak mempunyai teman dan terasing dari masyarakatnya. Menurutnya, manusia harus hidup dalam masyarakat. Di dalam kehidupan bermasyarakat, manusia harus menunjukkan sikap sosial yang positif. Bentuk dari sikap sosial yang positif antara lain adalah tenggang rasa, kerjasama, dan solidaritas. Berikut merupakan contoh dari hakikat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Sebuah taman, beberapa siswa berkumpul usai jam pelajaran, berbincang tentang kegiatan yang ingin mereka ikuti. Kebanyakan berbicara tentang lomba olahraga yang sedang populer di sekolah. Di sisi lain taman, Laila duduk sendiri di bawah pohon sambil memegang brosur kursus melukis. Ia memperhatikan teman-temannya tertawa riang, tapi hatinya tertarik pada sesuatu yang berbeda. Dengan tenang, Laila melipat brosur itu, bangkit, dan berjalan menjauh. Ia tahu pilihannya mungkin tidak sejalan dengan teman-temannya, tapi itu adalah keputusan yang mencerminkan keinginannya sendiri sebagai individu. Budi, kamu sedang apa? Oh, Nina, Apa? sendiri. Aku sedang membagikan makanan untuk orang-orang yang membutuhkan. Kamu mau ikut? Aku sedang materi melakukan hal itu lagi pula aku sibuk. Budi, kadang menyisihkan waktu untuk orang lain itu lebih berarti dari apapun. Ayo coba sekali aja. Baiklah, kamu cuma sebentar. Dina, ternyata berbagi itu menyenangkan. Mungkin aku terlalu sibuk pada diriku sendiri selama ini. Kita butuh waktu untuk diri sendiri, tapi jangan lupa kita juga hidup di tengah orang lain. Terima kasih, Dina. Karena aku jadi sadar bahwa berbagi itu juga penting. Ya, sama-sama Budi. 2. Identitas diri. Sebelumnya, sudah dijelaskan tentang manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Antara individu satu dan lainnya memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut berupa watak dan karakteristik yang dimiliki individu yang diperoleh sejak individu tersebut dilahirkan. Selain itu, pergaulan yang dimiliki individu memengaruhi perbedaan watak dan karakteristik individu. Watak dan karakteristik yang termasuk sebagai ciri-ciri khusus seseorang yang dapat menandai ekstensi atau keberadaannya di masyarakat. Ciri-ciri khusus tersebut dinamakan identitas diri. Menurut Anthony Giddens, pada tahun 2009, identitas dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada identitas primer. Identitas primer adalah identitas yang dibentuk pada awal kehidupan, termasuk gender, ras, dan etnis. Dan yang kedua ada identitas sekunder. Identitas sekunder adalah identitas yang dibedakan dari identitas primer yang mencakup dari identitas terkait peran dan status seseorang. Identitas ini dapat berubah seiring dengan perubahan peran dan status seseorang.
identitas primer dan sekunder itu? Tenang nak, identitas primer itu sudah ada sejak kita lahir, seperti suku, agama, atau jenis kelamin. Kalau identitas sekunder itu lebih kepada hal-hal yang kita pilih sendiri, seperti pekerjaan, hobi, atau organisasi. Oh, aku paham. Berarti kalau identitas primerku, aku perempuan dan berasal dari suku Batak, itu nggak bisa berubah kan? Betul, itu contoh identitas primer. Kalau identitas sekunder kamu apa? Aku anggota klub seni dan aku suka banget belajar melukis. Itu bisa dibilang identitas sekunderku ya? Iya, itu identitas sekunder. Biasanya berkembang sesuai pengalaman hidup atau pilihan kita sendiri. Kalau kamu sih, apa identitas primer dan sekundermu? Identitas primer aku perempuan dan aku berasal dari suku Sunda. Kalau identitas sekunderku, aku mengikuti kegiatan pramuka dan suka membaca novel sejarah. Jadi kesimpulannya identitas primer itu sesuatu yang tetap, sedangkan identitas sekunder bisa berubah-ubah sesuai minat dan pengalaman kita. Tepat dengan mengenal keduanya, kita bisa lebih memahami diri kita sendiri dan orang lain. B. Tindakan sosial. Menurut Max Weber, tindakan sosial adalah tindakan individu yang mempunyai makna atau arti bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Sebagai anggota masyarakat, tindakan manusia dapat memengaruhi dan dipengaruhi oleh kondisi masyarakat setempat. Tindakan yang memengaruhi dan dipengaruhi oleh orang lain atau kelompok masyarakat inilah yang dinamakan tindakan sosial. Secara umum, tindakan manusia dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. 2. Tindakan manusia muncul dari luapan emosi. Yang ketiga, tindakan manusia merupakan implementasi dari ciri kebudayaan yang dianutnya. 1. Tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tindakan manusia pada hakikatnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup manusia antara lain kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan integratif. 1. Kebutuhan primer. Kebutuhan primer wajib dipenuhi oleh setiap manusia. Kebutuhan ini dapat disebut kebutuhan pokok. Di waktu istirahat, Lani melihat temannya, Dina, hanya duduk diam tanpa makanan. Dina ternyata lupa membawa bekal dan tidak punya uang untuk jajan. Lani yang membawa bekal lebih, memutuskan untuk berbagi makanannya dengan Dina. Dina merasa sangat terbantu, dan sejak saat itu, mereka semakin akrab. Tindakan Lani memenuhi kebutuhan primer temannya, menunjukkan pentingnya saling tolong-menolong. 2. Kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dapat dipenuhi setelah kebutuhan pokok terpenuhi. Kebutuhan sekunder bertujuan untuk menyempurnakan hidup. Kebutuhan sekunder juga dapat dipenuhi jika kebutuhan primer sudah terpenuhi. Siti ingin memperdalam pemahaman pelajaran seni budaya, tetapi ia tidak punya buku referensi tambahan. Melihat kebutuhan ini, Siti meminjam buku dari temannya, Lina, yang memiliki koleksi lengkap. Dengan buku itu, Siti bisa membuat tugasnya lebih menarik dan mendapat pujian dari gurunya. Setelah selesai, ia mengembalikan buku tersebut sambil berterima kasih kepada Lina. 3. Kebutuhan integratif. Kebutuhan integratif muncul karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk berpikir dan bermoral. Manusia tidak bisa bertindak sesuka hatinya, tapi harus mempertimbangkan orang lain di sekitarnya. Siti dan Ana sedang mempersiapkan ulangan matematika. Siti pandai dalam hitungan, sedangkan Ana lebih menguasai konsep soal cerita. Mereka memutuskan untuk belajar bersama. Siti membantu Ana memahami cara menghitung dengan cepat, sementara Ana menjelaskan soal cerita yang sulit dimengerti Siti. Dengan saling membantu, mereka berdua menjadi lebih siap menghadapi ujian. 2. Tindakan manusia muncul dari luapan emosi. Tindakan manusia pada hakikatnya muncul karena luapan emosi yang dapat bersifat positif maupun negatif bagi dirinya atau orang lain. Tindakan positif adalah tindakan yang dapat membawa keuntungan bagi dirinya atau orang lain. Sebaliknya, sifat tindakan negatif, tindakan yang dapat membawa kerugian bagi dirinya atau orang lain. Di kelas, Sinta melihat
Menurut Max Weber, tindakan sosial dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, tindakan sosial tradisional. Yang kedua, tindakan sosial afektif. Yang ketiga, tindakan sosial rasional instrumental. Yang keempat, tindakan sosial rasionalitas berorientasi nilai. 1. Tindakan sosial tradisional. Tindakan yang merupakan hasil dari tradisi dan adat istiadat. Tradisi merupakan nilai yang mendarah daging, sehingga seseorang akan menyesal atau merasa bersalah jika tidak melaksanakannya. Ikut merupakan contoh tindakan sosial tradisional. Di sebuah taman, dua teman Rani dan Siti sedang duduk bersama. Siti mengulurkan sekotak makanan dari tasnya dan membagikannya kepada Rani. Siti mengulurkan kotak makanan dengan tangan kanan, wajahnya tersenyum ramah. Rani dengan sopan menerima makanan tersebut juga menggunakan tangan kanannya, lalu menganggukkan kepala sebagai tanda terima kasih. Rani membuka kotak itu, mengambil satu makanan, lalu mengembalikannya dengan tangan kanan. Siti menerimanya kembali dengan cara yang sama, menunjukkan rasa saling menghormati di antara mereka. 2. Tindakan sosial afektif. Tindakan ini sebagian besar dikuasai oleh perasaan atau emosi tanpa pertimbangan akal budi. Tindakan ini sering dilakukan tanpa perencanaan yang matang dan tanpa kesadaran penuh. Tindakan ini akan lebih tidak terkendali jika dilakukan di tengah-tengah masa. Berikut merupakan contoh tindakan sosial afektif. Di sebuah taman, Alia duduk sambil membaca buku. Tiba-tiba Sarah, sahabatnya, datang berlari dengan wajah penuh semangat, membawa ponsel di tangannya. Sarah menghampiri Alia, memperlihatkan pesan bahwa nama Alia terpilih sebagai penerima beasiswa ke luar negeri. Alia membaca pesan itu, lalu terkejut dan berdiri dengan mata berkaca-kaca. Tanpa ragu, Alia memeluk Sarah dengan erat, penuh kebahagiaan dan rasa syukur. 3. Tindakan sosial rasional instrumental. Tindakan ini dilakukan berdasarkan pada akal atau secara rasional dengan memperhitungkan kesesuaian antara cara yang digunakan dengan tujuan yang hendak dicapai. Alat atau instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut diperhitungkan secara rasional dengan memperhatikan manfaat dan kegunaannya. Berikut merupakan contoh tindakan sosial rasional instrumental. Ada dua teman, Rina dan Maya, sedang belajar bersama. Rina membuka buku dan mulai membuat daftar materi ujian yang perlu dipelajari. Maya mempersiapkan catatan dan mengatur waktu belajar untuk setiap pelajaran. Mereka membagi tugas, Rina fokus membaca buku, sementara Maya mengerjakan soal-soal latihan. Mereka mengikuti jadwal yang telah dibuat dengan teliti, berusaha belajar secara efisien untuk mencapai tujuan, yaitu nilai ujian yang baik. 4. Tindakan sosial rasionalitas berorientasi nilai. Tindakan ini berorientasi pada cara atau proses untuk mencapai suatu tujuan. Tindakan ini berkaitan dengan nilai-nilai dasar yang berkembang di dalam masyarakat dan umumnya ditandai dengan prinsip-prinsip moral atau etika yang dilaksanakan secara kolektif untuk kebaikan masyarakat. Berikut merupakan contoh tindakan sosial rasionalitas berorientasi nilai. Di sekolahan, pada jam istirahat, Sarah sedang duduk sendiri. Laila menghampiri Sarah dan mengajak Sarah untuk segera menunaikan sholat zuhur. Sarah pun setuju dan mengikuti Laila. Mereka bersama-sama menghadap kiblat, melaksanakan sholat dengan khusyuk, saling mengingatkan pentingnya menjaga kewajiban sholat setiap waktu. Sekian persembahan materi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.